Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan untuk kita semua dan kalian juga ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transport aktif. Kita lihat peta konsepnya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang transport pasif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang transport aktif. Nah, transport aktif ini terdiri dari pompa ion, kotransport, dan endositosis serta eksositosis. Kita lihat pengertian dari transport aktif dulu. Nah, transport aktif ini memiliki pengertian yaitu transport yang memerlukan energi. Nah, energi ini yang dibutuhkan adalah berbentuk ATP atau adenosin trifosfat, yaitu energi kimia yang berasal dari hasil respirasi sel. Nah, pada transport aktif ini terjadi pemompaan melewati membran sel melawan gradien dari rendah ke tinggi, makanya itu membutuhkan ATP. Nah, proses transport aktif ini berfungsi untuk memelihara keseimbangan dalam sel. Nah, macam-macam transport aktif. Transport aktif ini ada 3. Yang pertama yaitu pompa ion. Pompa ion ini kita mengambil pompa natrium kalium. Yang kedua yaitu kotransport, kita akan mengambil pompa proton. Yang ketiga yaitu endositosis dan eksositosis. Yang pertama yaitu pompa natrium kalium. Nah, pompa ion natrium kalium ini merupakan gerakan pemompaan ion K+ atau kalium ke dalam sel dan ion Na+ keluar sel atau natrium ini Na+ ya. Konsentrasi ion Na+ di dalam sel lebih rendah daripada di luar sel, sedangkan konsentrasi ion K+ atau kalium di dalam sel lebih tinggi daripada di luar sel. Nah, maka dari itu kita lihat tadi konsep dari transport aktif yaitu memelihara keseimbangan di dalam sel. Maka dari itu ada dari ketidakseimbangan ini adanya pompa natrium kalium. Nah, ini ada gambar dari fase-fase tahapan pompa natrium kalium. Kita akan jelaskan satu persatu. Pada fase pertama, karena adanya ketidakseimbangan, makanya ion Na+ ini berikatan dengan protein pompa natrium kalium. Nah, Na+ pada sitoplasma berikatan dengan protein itu menyebabkan afinitas terhadap Na+ itu meningkat sehingga Na+ bisa menempel. Pada tahap kedua, ini akibat dari Na+ menempel ke protein, akan ada ATP yang mendekat dan melepaskan satu gugus fosfat. Nah, satu gugus fosfat ini berasal dari ATP atau energi. Setelah ATP ini melepaskan satu gugus fosfat, maka akan berubah menjadi ADP. Pada tahap ketiga, yaitu karena ada fosforilisasi atau penempelan gugus fosfat, ini akan menyebabkan protein berubah bentuk. Dari yang terbuka di dalam akan berubah menjadi di luar. Maka dari itu Na+ bisa keluar ke ekstraseluler. Lanjut ke tahap 4. Pada tahap 4 ini bentuk dari protein memiliki afinitas tinggi terhadap ion K+. Maka dari itu ion K+ bisa menempel di protein. Nah, akibat dari K+ ini menempel pada protein, ini akan melepaskan satu gugus fosfat tadi. Nah, lepasnya satu gugus fosfat pada tahap kelima ini menyebabkan protein berubah bentuk lagi seperti semula, yang terbuka menjadi di dalam atau intraselular. Nah, setelah ini ion K+ pada tahap 6 akan melepaskan diri. Nah, akibat dari melepasnya diri ion K+ ini akan menyebabkan afinitas terhadap Na+ ini meningkat sehingga Na+ bisa menempel lagi. Nah, ini akan selalu berputar terjadi di dalam sel hewan. Kita lanjut ke kotransport. Nah, kotransport ini merupakan transport aktif dari zat tertentu yang dapat mengaktifkan transport zat lainnya. Nah, kotransport ini melibatkan dua protein. Yang pertama itu ada pompa proton. Yang kedua ini ada pengkotransport atau sukrosa H+ atau protein kotransport. Nah, kita mengambil contoh pompa proton yang akan dipompa yaitu ion H+. Dengan bantuan energi, ion H+ bisa keluar melewati protein pompa proton. Nah, H+ ini akan masuk kembali. Tapi masuknya itu tidak bisa H+ sendirian. Maka dari itu H+ mengajak sukrosa.
Nah, karena H+ ini berikatan dengan protein kotransport, akan menyebabkan sukrosa berikatan juga dengan protein kotransport. Maka dari itu, H+ dan sukrosa baru bisa masuk. Ini terjadi pada tumbuhan pada saat fotosintesis. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu endositosis dan eksositosis. Yang pertama yaitu endositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Endo ini adalah artinya ke dalam. Maka dari itu adalah perjalanan zat dari luar ke dalam sel. Nah, endositosis ini ada 3. Yang pertama yaitu fagositosis. Fago ini artinya makan. Nah, fagositosis ini partikel yang masuk adalah partikel padat. Pada fagositosis ini melibatkan pseudopod atau kaki semu. Ini terjadi sebagai contoh amoeba dan leukosit atau sel darah putih. Nah, zat padat yang mendekat akan menyebabkan pseudopodia memanjang. Nah, ini akan membentuk cekungan sehingga akan membentuk vesikel atau vakuola makan. Nah, vakuola makan ini akan bergerak menuju lisosom untuk dicerna oleh enzim yang berada di lisosom atau enzim hidrolitik. Nah, yang kedua yaitu pinositosis. Pinositosis ini perbedaan dari fagositosis. Apabila fagositosis dari zat padat, nah pinositosis ini zat cair atau cairan. Maka dari itu ini disebut pinositosis. Nah, cairan yang mendekat ini akan menyebabkan adanya cekungan. Nah, ini akan menyebabkan vesikel. Vesikel akan bergerak masuk ke dalam sel, akan pecah di sitoplasma. Nah, yang ketiga itu endositosis yang diperantai reseptor. Ini hampir sama seperti pinositosis, tapi perbedaannya yaitu kalau pinositosis ini tidak tentu zat yang masuk, tapi kalau endositosis yang diperantai reseptor ini adalah zat tertentu saja yang masuk. Jadi ini dikarenakan adanya reseptor yang berbentuk capit ini akan memilah-milah zat yang masuk. Yang endositosis dan eksositosis, yaitu eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam keluar sel. Nah, kan kalau sel ini ada metabolisme ya. Nah, ini akan menghasilkan sekret atau produk hasil dari sekresi, ini akan keluar. Nah, sekret ini akan dibungkus oleh kantong membran atau vesikel, ini akan bergerak keluar, menabrak dengan membran, dan akan pecah di luar. Nah, ini adalah proses dari eksositosis. Nah, ternyata sudah selesai. Terima kasih. Selamat belajar. Apabila ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.